Baik, di sini materi yang saya padu-padakan dalam model jaring laba-laba di sini adalah tentang air, siklus, dan energi. Di sini saya mengambil mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Di sini IPA, konsepnya adalah siklus air, sifat fisik dan kimia air, pentingnya air bagi kehidupan manusia. Nah, aktivitasnya itu eksperimen tentang siklus air, penelitian tentang dampak polusi air. Nah, IPS di sini konsepnya pengelolaan sumber daya air, dampak sosial dan ekonomi dari kesediaan air tersebut. Nah, aktivitasnya bisa kita gunakan diskusi tentang masalah air bersih di berbagai daerah, studi kasus tentang pengelolaan air di kota besar. Nah, ada juga mapel matematika dengan konsep perhitungan volume dan debit air konversi satuan. Aktivitasnya itu menyelesaikan masalah matematika yang melibatkan perhitungan volume air dalam wadah berbeda. Yang keempat, bahasa Indonesia, konsep keterampilannya membaca dan menulis penelitian ilmiah. Aktivitasnya menulis laporan penelitian tentang pentingnya konservasi air, membuat poster kampanye tentang penggunaan air yang bijak. Baik, di sini tentang poin keempat ataupun terakhir tentang kurikulum merdeka belajar. Nah, mereka belajar ini adalah langkah penting dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan peserta didik, memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara lebih sesuai dengan minat dan potensi mereka. Tujuan utama adalah untuk mengembangkan karakter, keterampilan abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan pikir kritis, serta mengurangi tekanan akademik berlebihan. Nah, bagaimana sih tanggapan kita terhadap kurikulum Merdeka Belajar tersebut? Secara umum, kurikulum Merdeka mendapat sambutan positif karena menawarkan pendekatan yang lebih versional dan relevan untuk peserta didik dengan memberi ruang bagi guru untuk lebih fleksibel dalam menyusun materi dan metode pembelajaran yang diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Kurikulum ini juga menggunakan penguatan konvensi hidup seperti percakapan sosial dan emosional yang menjadi penting di dunia yang terus berubah ini, atau kurikulum kita yang terus berubah. Nah, hambatan dalam implementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini? Ada hambatan-hambatannya ya. Yang pertama, kurangnya kesiapan sumber daya manusia atau guru tersebut. Kurangnya banyak guru yang belum sepenuhnya siap atau terlatih untuk mengimplementasikan pendekatan berbasis Merdeka Belajar ini. Yang kedua, perubahan pola pikir dan budaya pendidikan, perubahan dari sistem lebih terstruktur dan terstandarisasi seperti kurikulum 2013. Terus yang ketiga itu keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Yang keempat itu tentang beban administrasi dan evaluasinya. Nah, itu hambatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, cara mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar sebagai calon guru di sini ada beberapa tahap, ada pelatihan dan perkembangan profesional. Yang kedua, perkembangan pembelajaran berbasis siswa. Yang ketiga, penerapan teknologi dalam pembelajaran. Keempat, kolaborasi dengan rekan guru dan orang tua. Yang kelima, evaluasi berkelanjutan. Nah, dengan komitmen yang kuat dan kesiapan untuk beradaptasi, calon guru dapat berperan penting dalam suksesnya implementasi kurikulum Merdeka dan yang akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa tersebut dalam menghadapi kultur shock kurikulum Merdeka Belajar yang bisa berubah-ubah ini. Nah, baik teman-teman, di sini penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi Om, tabel selamat tinggal nata jam sucikan yang melimpah. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.